Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saat ini kami sudah berpindah di Mini Cafe Studio Orange Kompas TV. Namun sebelum saya lanjutkan perbincangan dengan Arteria Dahlan, politisi PDIP, dan juga Fasko Rusemi, jubir dari BPN Prabowo Sandi. Saya akan ajak Anda saudara untuk melihat Mahkamah Konstitusi sudah menetapkan putusan terkait perselisihan hasil Pilpres 2019. Seperti apa poin-poin pemaparan alasan penolakan MK terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh BPN Prabowo Sandi. Lalu pasca putusan Mahkamah Konstitusi, apa tahapan selanjutnya? Rekan Yasir Neneama akan menjelaskannya. Yasir, silakan. Baik, terima kasih Sofi. Dan saudara, Mahkamah Konstitusi telah menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Prabowo Sandiaga Uno dalam sidang putusan sengketa pemilihan presiden atau Pilpres 2019. Putusan ini disepakati oleh 9 hakim MK tanpa ada perbedaan atau dissenting opinion, saudara. Nah, dalam sidang MK tersebut, MK memberikan pemaparan alasan penolakan terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh tim hukum Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi. Di antaranya adalah terkait dengan dalil bahwa terjadi pelanggaran secara terstruktur, masif, dan juga sistematif, saudara. Seperti Anda saksikan di layar kaca Anda, saudara, ini adalah dalil-dalil yang disampaikan. Namun terkait dengan dalil tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa tidak bisa dijelaskan secara hukum dan tidak didukung dengan alat bukti yang meyakinkan, serta tidak relevan dengan kasus yang diperiksa sehingga tidak beralasan menurut hukum, saudara. Selain itu, Prabowo Sandiaga juga mengajukan dalil bahwa ASN tidak netral, saudara. Terkait dengan dalil ini, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hal ini bukanlah wewenang dari Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, saudara, MK juga menolak dalil pemohon mengenai kecurangan situng KPU pada pemilu 2019, saudara. Di mana menurut MK, pada dasarnya situng pada situs KPU merupakan informasi yang bisa diakses oleh publik. Namun, Hakim MK menilai bahwa situng tidak digunakan sebagai basis data untuk menentukan suara sah hasil pemungutan suara. Sebab, saudara, rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan diputus dalam rapat pleno secara terbuka. Ini dia penjelasannya. Kemudian dalil yang lain adalah terkait dengan dugaan terjadinya penggelembungan suara. Nah, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penggelembungan suara yang dituduhkan pemohon dinilai hanya asumsi tanpa bukti, serta tidak adanya bukti, saudara. Nah, selanjutnya, saudara, pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan perselisihan hasil Pilpres 2019 pada 30 Juni 2019 mendatang, Komisi Pemilihan Umum pun akan menggelar rapat pleno terbuka penetapan pasangan capres-cawapres terpilih, saudara. Tahapan selanjutnya adalah pada tanggal 20 Oktober 2019, saudara, di mana pada tanggal ini akan dilakukan pengucapan sumpah dan janji Presiden dan Wakil Presiden. Nah, kita ketahui bersama putusan MK telah menolak seluruh gugatan Prabowo Sandiaga. Putusan MK bersifat final dan mengikat. Pertanyaan selanjutnya adalah apa langkah yang harus diupayakan oleh para elit politik agar publik menerima putusan MK untuk mengakhiri pembelahan ataupun pembelahan yang selama ini terjadi saat Pilpres di masyarakat. Rekan Sofi Sarif akan kembali membahasnya untuk Anda. Silakan, Sofi. Terima kasih Yasir Neneama. Silakan Bung Arteria dan Bung Fasko sambil diminum kopinya, kita masih lanjutkan ngobrol. Bung Fasko, dalam pidato Pak Jokowi disebutkan menyebut nama Prabowo Sandi begitu, menghargai kenegarawanan keduanya. Tapi pidatonya Pak Prabowo tidak mengucapkan sedikit pun nama-nama dari rival politik dalam selama kompetisi kemarin. Kenapa? Pak Prabowo mengucapkan menghormati di situ kan. Di situ betul-betul beliau menghormati secara kafah gitu loh. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau pada pidato kebangsaan tadi malam, pada saat pidato setelah keputusan MK tersebut diumumkan, itu adalah hal yang sangat betul-betul ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena itu dia tadi seperti yang saya sampaikan. Karena pemilihan presiden Pilpres kali ini bukan hanya sekedar memilih siapa calon presiden dan siapa calon wakil presiden. Tapi bagaimana kita bisa mendorong Indonesia menjadi negara Indonesia yang adil. Bung Arteria setuju? Ya, saya tidak terlalu baper ya. Artinya terkait dengan pernyataan-pernyataan apakah harus ada ucapan terima kasih atau ucapan selamat kepada Pak Jokowi. Kami juga memahami suasana kebatinan teman-teman yang ada di kubu 02. Tapi kami meyakini
Pak Prabowo ini adalah seorang negarawan. Ini hanya masalah dialektika. Bagaimana bangunan komunikasi politiknya ini kan ada serambi muka dan ada serambi belakang. Ini yang coba untuk diatur sedemikian rupa oleh beliau. Tapi kalau dari kacamata kita yang mengikuti persidangan itu dan ikut 10 bulan ini pertempuran, kalau dibilang pertempuran, saya katakan ya sayang momentum ini tidak dimanfaatkan. Harusnya Pak Prabowo itu kalau mengucapkan itu memang betul-betul seorang negarawan sejati. Karena apa? Mengucapkan apa? Selamat kepada Pak Jokowi selaku presiden terpilih. Ya, walaupun kami sudah mendalilkan kecurangan-kecurangan secara terstruktur sistematis masif, menghadirkan bukti yang 12 truk, saksi-saksi yang wow, ternyata kami akui Mahkamah sudah memeriksa, mengadili, dan memutus tidak satu pun dalil-dalil kami yang diajukan terbukti, kita terima. Bung Fasko. Semoga kita bisa lebih baik lagi. Ini bagian dari pendewasaan, pematangan demokrasi dan sebagainya. Kenegarawanan kalau mengucapkan selamat. Ya, nggak usah begitulah. Kita kemarin pada saat 2014 aja Pak Prabowo datang kok ke istana. Tuh, 2014 beda dong, 2019. Ini 5 tahun kemudian. Ini kan masih panjang. Situasi politiknya masih panjang. Kalau bicara kecewa pasti ada kecewa karena seluruh saksi yang berbondong-bondong ingin menjadi saksi di MK itu dibatasi hanya 15 saksi kalau nggak salah di situ ya. Itu kita membuktikan lebih dalam lagi sebenarnya pada saat itu. Tapi udahlah kita sampingkan dulu perdebatan masalah hukum tersebut. Yang terpenting adalah bagaimana gitu loh. Seandainya kita menentukan posisi kita apakah kita tetap di oposisi ataupun kita di dalam itu, bagaimana kita bisa mendorong seluruh ide-ide dan gagasan besar Pak Prabowo untuk Indonesia yang adil dan makmur. Itu aja. Gitu. Jadi akankah ditunggu ucapan selamatnya? Kita tidak membutuhkan itu, tapi yang kita sayangkan ini bisa kita hentikan polemiknya. Kita juga bisa menghentikan bahwa masih ada sebagian yang kecil sekali rakyat yang merasakan ada pemilu yang curang. Padahal kan sudah terbukti ya secara kasat mata, secara paripurna bahwa konstitusionalitas pemilu, pesta demokrasi dan penyelenggaraan demokrasi yang dilakukan oleh KPU, pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu berlangsung secara baik, secara profesional dan taat asas. Nah, alangkah indahnya kalau dikatakan kami menerima putusan, kami juga mengakui ternyata dalil kami memang tidak terbukti. Yuk kita jalan lagi dan kita tarung di 2024. Mudah-mudahan nggak taruh, tapi kita menjadi bagian ya. Kita nanti tunggu bagaimana kemudian. Tapi kan saya ucapin Mbak, saya kan mengucapkan di semua sosial media saya selamat menempuh hidup lama. Terima kasih Bung Fasko, terima kasih Bung Arteria Dahlan sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.